Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Abang di praktikum pemrograman web. Nah, di materi kali ini kita akan mempelajari tentang JavaScript. Lebih tepatnya yaitu perulangan dan juga percabangan. Nah, oke, kita langsung masuk ke modulnya aja. Nah, di pertemuan kali ini kita akan belajar tentang percabangan pada JavaScript, lalu ada juga perulangan pada JavaScript dan juga cara penanganan exception atau error saat runtime. Nah, di sini pertama kali kita akan mempelajari tentang percabangan dulu ya. Di percabangan ini ada 3 jenis. Ada if, sebenarnya ada satu lagi, ada if, satu lagi. Yang pertama itu ada if, lalu ada if else, terus switch case, dan terakhir ternary. Nah, yang if ini kenapa nggak dimasukkan? Karena itu bentuk paling sederhana dari percabangan. Nah, sekarang kita masuk ke yang if else nya. Nah, biar kalian lebih mudah memahaminya, kalian harus punya gambaran tentang bagaimana cara kerja dari if else itu. Jadi kita langsung lihat dulu, ada flowchartnya di sini udah Abang sediakan. Nah, di sini ada if else. Nah, di sini untuk if else nih dia jalannya seperti ini. Misalnya, bentar ya. Nah, ini misalnya kita mulai dari atas ini ya. Kita mulai dari atas. Di sini kita punya sebuah nilai. Misalnya nilainya itu 50. Nah, 50. Nah, setelah itu dia akan masuk ke sini. Dia akan dicek nih if nilai lebih besar atau sama dengan 75. Bener nggak nih? Sedangkan kita tadi punya nilai 50 kan. Nah, 50 lebih kecil atau lebih besar. Karena 50 lebih kecil dari 75, maka dia akan false. Karena dia nggak sesuai dengan yang di sini dicek kondisinya. Ini kan kondisi nih. Dia dicek kondisinya apakah nilai itu lebih besar atau lebih kecil dari 75. Kalau lebih kecil dia akan ke false. Nah, di sini gagal. Nah, jadi dia gagal, terus dia langsung keluar. Tapi kalau misalnya di atas 75, misalnya nilainya 80. Nih, ini kan nilai lebih besar atau sama dengan 75. Jadi kalau misalnya nilai 75 atau 76, 80, 95, 100 itu dianggap dengan true. Jadi dia akan langsung ke sini. Nah, dia lulus gitu. Nah, itu ilustrasi bagaimana cara kerja dari if else. Jadi kalau misal kondisi dicek dia benar, dia akan ke kanan true, dia akan menampilkan tulisan lulus. Tapi ketika dia dicek kondisinya salah, dia akan ke false, dia akan menampilkan gagal. Nah, sekarang kita langsung masuk ke codingannya aja. Nah, di sini kita buat baru aja, kita menggunakan yang di insert HTML ya. Jadi biar bisa kelihatan nanti, biar gampang aja nanti kita lihat. Terus namanya kita buat if else.html. Kita buat dulu HTML-nya. Oke, belajar if percabangan if else deh. Terus di sini kita langsung buat script aja. Nah, sekarang kita buat variabelnya. Karena kan kita mau menampung sebuah nilai nih. Jadi kita harus membuat sebuah variabel terlebih dahulu. Jadi kita bisa masukkan, kita menampung nilai tersebut ke dalam variabel yang akan kita buat. Nah, jadi kita buatnya pakai var aja. Nama variabel kita buat nilai. Nilai sama dengan, kita kosongin aja dulu ya, nanti kita isi di pas kita menjalankan, pas kita running. Jadi kita pakai prompt, itu message-nya, terus nilai defaultnya 0. Nah, sekarang sudah. Terus kita buat nih if-nya, if jika nilai lebih besar sama dengan 75. Ingat ya, untuk untuk penulisan angka kita nggak perlu pakai tanda kutip ya, karena kalau untuk angka dia langsung ditulis tanpa perlu tanda kutip. Nah, kalau misalnya udah, kita lanjut. If nilai lebih besar sama dengan 75, maka kita tulis dokumen write Anda lulus. Kita kasih H2 lah ya.
biar besar. H2 Nah, setelah itu jika tidak, else, maka dokumen write, kita copy aja lah ya. Ini buat Anda tidak lulus. Nah, sekarang kita save, terus kita buka di sini di browsernya. Oke, kita apa tadi namanya, if else ya. Oh, kita save tadi udah ya, save if else. Nah nih, nah dia akan langsung minta nilainya untuk variabel nilai. Jadi kita isikan misalnya 30 kita oke kan, atau kita enter, Anda tidak lulus. Terus kalau misalnya kita refresh lagi, kita isikan 76, Anda lulus. Nah, jadi kelihatan kan perbedaan untuk if else. Jadi kalau misalnya nilainya sesuai, nah misalnya nilainya nilainya kita isi dengan 75 ke atas, dia akan menampilkan Anda lulus. Tapi ketika kita isi nilainya dengan 74 ke bawah, dia akan menampilkan tidak lulus. Nah, jadi begitu. Nah, benar kan Anda lulus. Oke, jadi untuk yang if else dia seperti itu. Nah, tadi kita udah belajar tentang if else. Sekarang kita masuk ke if else if. If else tadi mana, if else nih sudah nih, if else ketika kondisi ini yang tadi if tadi kan ada tadi di atas nggak dimasukkan if-nya karena yang bentuk paling dasar. If condition cuman if aja, kalau bisa nggak ada dia langsung menuju ke selesai. Ya, ini if else yang baru kita pelajari. Lalu sekarang if else. Nah, jadi ini if else nih sebenarnya sama dengan ini ya, mirip. Bedanya di sini if else if, di sini ada else lagi terakhir. Kalau misalnya nested if, di dalam if else dia ada if else lagi gitu. Oke, kita masuk ke if else if. Kita buat file baru aja deh. Ini kita copy dulu file if else if.html. Oke, nah ini kita paste sini kan nilai if else if. Nah, untuk ilustrasi seperti ini. Nah, ini if else if. Jadi dia, nah ini dia mulai. Dia ngecek nilainya. Misalnya kita di sini kita masukin nilai nanti kan. Di sini ada nilai. Nah, di sini dia akan ngecek kondisinya nilai lebih besar dari 90. Kalau misalnya iya, maka grade-nya akan dibuat A. Setelah itu dia langsung ke bawah tampilkan grade. Tapi kalau misalnya salah, dia akan ngecek ke bawah lagi. Nilai lebih besar dari 80, apakah iya? Jika iya, dia akan menuliskan grade B. Nah, terus dia langsung ke bawah menampilkan grade. Nah, terus kalau misalnya salah, dia akan false lagi. Nilai lebih besar dari 70, kalau iya ditampilkan grade C. Tapi kalau masih gagal, dia akan ke sini false, grade F. Dia akan otomatis, berarti kalau misalnya nilai selain dari di atas 90, di atas 80, di atas 70, berarti kan dia 69 ke bawah tuh. Nah, itu berarti ya otomatis grade-nya udah F, nggak perlu dia ngecek kondisi lagi. Setelah itu dia langsung menampilkan grade-nya. Nah, seperti itu. Kita langsung codingnya aja. Misalnya ini tadi kan nilai ya, nilai akhir. Terus kita buat var grade-nya, kita buat kosong aja dulu. Kita sediakan untuk nanti. Kita buat if nilai lebih besar dari 90. Jika iya,
maka grade sama dengan berapa tadi, grade A. Nah, di sini kan bisa kita perhatikan di sini kan setelah dari di dalam if ini kan if dari sini sampai ke sini kan. Nah, itu kan dalam satu bungkus. Nah, jadi kalau bisa di dalam if ini cuman ada satu baris gini, kalian bisa menyingkat gitu. Kalian nggak perlu pakai kurung-kur awal kalau bisa cuma ada satu baris. Kecuali kalau misalnya nanti ada dua baris, misalnya grade hasil sama dengan apa gitu. Nah, ini kan dia dua baris. Kalau dua baris dia wajib menggunakan kurung-kur awal dan kurung-kur akhir. Kurung-kur awal yang ini dan sampai akhir juga. Tapi kalau misalnya cuman satu aja, kalian boleh nggak menggunakan kurung-kur awal gitu. Jadi dia bisa kalian bikin kayak gini, kalian bikin langsung seperti ini. Jadi bisa lagi else if-nya apa lagi, nilai lebih besar dari 80. Terus itu bikin grade-nya B. Itu else if 70, grade-nya C. Else kalau misalnya nggak ada, berarti grade-nya F. Nah, habis itu kita tampilkan grade-nya ya. Bentar, Bang lupa. Plus grade gini, nggak salah, kita coba dulu. Oke, sekarang sudah kita save. Dan di sini kita masukkan if else if. Nah, nilai akhirnya berapa? Bisa kita masukkan 50. Nah, grade Anda F. Benar. Grade Anda F. Terus kalau misalnya mau di yang lain, misalnya kita masuk 98, grade Anda A. Kita masukkan 80, grade Anda masih C, karena ini kita buatnya kan nilainya di atas 80. Berarti kalau di atas 80 kan dia 81 mulainya. Kalau misal kalian mau masukkan di sini 80, kalian masukkan ke grade B, kalian harus bikin sama dengan lebih besar sama dengan 80. Di sini juga sama. Kalau misalkan mau masukkan 70 tuh dalam grade C, berarti 70 lebih besar sama dengan. Nah, ini sama. Kalau misalnya mau dimasukkan grade A 90, save. Kita cek lagi, misalnya 80. Nah, dia udah masuk ke grade B. Tapi kalau kalian mau masukkannya 81 ke atas, berarti nggak perlu. Nih. Nah, berarti kan ketika kalian bikin 80, ini belum masuk ke grade B karena 80 itu masih di masih masuk yang di atas 70. Dia kan 70 sampai 71 sampai 80. Itu masuknya ke grade C. Nah, kan grade-nya C. Terus ketika mau masuk ke misalnya 69 dan 60 masuk ke grade F. Kalau misalnya 69 masuk ke grade F masih, karena 69 masih di bawah 70. Misalnya 70. 71 grade-nya C. Kalau misalnya 70 grade-nya F. Nah, kan ya kalau misalnya ini kan lebih besar dari 70. Yang lebih besar dari 70 apa? 71. Kan kalau misalnya 70 itu sama dengan gitu. Nah, itu perbedaannya. Nah, jadi untuk yang if else dia seperti ini. Nah, ini kalau misalnya kalian cuman bikin satu baris, tapi kalau misalnya nanti kalian takut bingung atau misalnya kalian ragu nih, nanti gimana bingung kan. Nah, kalian bikinnya boleh pakai kurung-kur awal. Nah, grade A. Habis itu sini else grade B, sini
Nah ini kalau misalnya kalian bikinnya pakai kurung awal, ini sama aja. Misalnya 70 masih masuk grade F karena masih grade F sini kan, ini 71 ke atas benar. Nah ini kalau pakai kurung awal, kalau yang tadi pakainya langsung nggak pakai kurung awal. Nah itu penjelasan untuk yang if else if. Nah sekarang kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu nested if. Nah nested if ini ada, atau nama bahasa Indonesia itu adalah if bersarang. Bersarang maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah di dalam if itu ada if lagi. Misalnya kalian bikin if else, nanti di dalamnya ada if else lagi. Nah ini contohnya seperti ini. Ini kan if, ada else nya, di dalam else ini dia ada if lagi nih, if else lagi. Nah itu kondisinya seperti ini kalau misalnya nested if. Nah daripada bingung, ini kan kita langsung ke prakteknya aja. Sekarang kita akan praktek bikin sistem kayak sistem login ya, yang sederhana aja. Sistem login itu kan kita ada dua kondisi yang diperiksa, yaitu username sama password ya. Kita buat dulu di file nested if.html. Ini kita copy aja, nested if, ini hapus. Oke, ini udah script. Sekarang kita buat variabel untuk username-nya. Username sama dengan prompt username karena kita nggak punya defaultnya, jadi kita biarkan langsung aja. Di bawah kita buat juga variabel untuk password. Salah. Sama, karena kita nggak punya defaultnya, isian defaultnya kita nggak perlu membuat yang kayak 0 atau apalah tadi. Nah terus sekarang kita buat if nih, kita kan mau ngecek kondisi username sama passwordnya. Kita yang pertama kali dicek, kalau dalam sistem login pasti username-nya dulu kan, username ini ada nggak di dalam sistem. Kalau misalnya ada, baru dia ngecek passwordnya sama nggak dengan password untuk username yang ini gitu. Kalau misalnya udah, berarti kan lolos gitu. Nah, sekarang kita buat if-nya, if username misalnya kita buat sama dengan siapa ya, aja hurufnya kecil lah, huruf case-nya sensitif ya, jadi huruf besar kecil lah sama. Jika username-nya sama dengan Aziz, maka dia akan mengecek lagi kondisinya, kondisi passwordnya. Sekarang kan username udah sama nih Aziz, nah sekarang dicek nih passwordnya, jadi kita buat if lagi, if jika password sama dengan passwordnya apa, misalnya kucing. Nah jika passwordnya sama dengan kucing, maka dia akan memberikan keterangan dokumen.write selamat datang, atau bisa juga kita kasih nih, bisa langsung ditulis ya Bang Aziz, atau bisa juga kita kasih, kita tambahan username nah gitu, biar tebal kita kasih H2 deh, H2 sini kita tambahin dua. Nah tutup. Nah kalau misalnya username nya benar, dicek udah bener nih. Kalau misalnya udah benar, dia akan lanjut baca yang ini, if
Jika passwordnya sama dengan ini, maka dia akan menuliskan dokumen selamat datang Bang, username-nya apa, Aziz gitu. Terus kalau misalnya salah, misalnya passwordnya salah, kita buat dulu passwordnya else, berarti dokumen.write kita kasih H2 tunggu H2 maaf, password Anda salah H2. Nah kalau misalnya passwordnya benar, dia akan muncul selamat datang Bang Aziz. Tapi ketika dia passwordnya salah, dia akan muncul maaf, password Anda salah. Nah habis itu kan udah nih untuk yang passwordnya, kita cek passwordnya. Sekarang kita username-nya, kan tadi username baru if username aja dia kan. Kalau username-nya ada sama dengan ini, dia akan langsung ke sini ngecek password. Tapi kalau bahasa username nggak ada gimana, kita buat else-nya. Else jika username tidak ada, dia akan menulis username Anda tidak username Anda salah atau tidak terdaftar. Nah dah, oh ya H2 nya biar tebel dia. Udah, kita save sekarang kita coba save, kita coba nested if. Nah username-nya apa, misalnya kita coba kucing, masukkan passwordnya apa, 12345. Nah username Anda salah atau tidak terdaftar, karena tadi kan kita buat nih username-nya Aziz nih, tadi kan kita isi username kucing kan, salah karena maka dia akan menuliskan username Anda salah atau tidak terdaftar. Misalnya kita buat username-nya benar Aziz, terus passwordnya benar kucing, enter, selamat datang Bang Aziz. Nah dia sama seperti yang kita tulis di sini nih, selamat datang Bang Aziz, atau bisa kita tulis gini aja ya, kalian nggak ribet nanti nih. Ini misalnya Aziz kucing, nah selamat datang Bang Aziz gitu. Tapi kalau misalnya passwordnya salah, misalnya username bener nih Aziz tapi password salah, misalnya 1234556, nah oke. Nah maaf, password Anda salah. Nah dia akan membaca yang sini, karena dia akan membaca dari atas ke bawah. If jika username sama cocok dengan Aziz, maka dia akan membaca lagi passwordnya. Jika passwordnya benar, dia akan menampilkan ini. Tapi jika salah, ini di skip, langsung dia masuk ke else. Dokumen write, maaf password Anda salah. Tapi kalau misalnya username salah, dia langsung ke skip yang di else ini. Username Anda salah atau tidak terdaftar. Bisa kita cek di sini, misalnya Burhan, passwordnya username Anda salah atau tidak terdaftar. Nah seperti itu. Jadi seperti ini untuk penulisan yang nested if atau if bersarang. Nah seperti ini. Jadi di dalam if dia ada if lagi, if yang kedua nih. Nah di dalam if ada if. Nah jadi seperti ini contoh dari nested if. Nah tadi kita udah belajar tentang nested if. Sekarang kita masuk ke dalam switch case. Oke, nih switch case statement. Percabangan pada switch case statement kondisikan dalam bentuk variabel. Kemudian nilai dari variabel tersebut akan disesuaikan dengan kondisi yang ada, terdapat break statement, dan bisa kalian baca di sini. Jadi switch case ini dia mirip dengan if else, if. Nah jadi dia nanti punya beberapa kondisi yang harus dicek gitu. Jadi sintaksnya seperti ini, switchnya kondisinya di sini, case-nya seperti apa. Kalau misalnya ilustrasinya seperti ini, misalnya nih lampunya yang nomor berapa, misalnya nomor 1 dia dicek. Kalau misalnya nomor 1 dia akan
lampu hijau hasilnya. Tapi kalau misalnya salah dia akan ke nomor 2. Nomor 2 apa? Lampu kuning. Salah lagi nomor 3 lampu merah. Kalau salah semua kodenya salah. Nah seperti itu. Nah biar nggak bingung kita langsung aja ya. Tapi sekarang sini contoh lampu, kita sekarang bikin contohnya hari deh. Dia kan hari ada 7 hari kan, Senin sampai Minggu sampai Ahad. Jadi kita nanti misalnya angka 1 itu Senin, angka 5 itu apa Jumat, angka 7 itu Ahad. Nah seperti itu, kita buatnya seperti itu. Oke, kita buat sekarang switch case ya, switchcase.html. Oke, ini kita copy aja. Switch case. Terus ini kita kosongkan. Oke, sekarang kita buat dulu variabelnya, variabel jawaban. Variabel jawaban apa? Variabel jawaban itu kita pakai prompt. Bentar. Pakai prompt itu kita isi 1 sampai 7. Oke, setelah itu harinya kita kosongin. Oke, setelah itu kita buat switchnya. Switch sini jawabannya kan yang akan kita cek tadi jawaban, berarti sini jawaban. Nah terus kita buka kurung kurawal, case, misalnya case-nya case 1 tadi kan, case 1 tadi jawabannya sama dengan Senin. Itu kita kasih break. Itu case 2 kita kasih atas ya deh, case 2 itu aja tuh sini. Nah case 2 itu kok jawaban sih hari deh, harinya sama dengan Selasa. Hari Selasa. Itu kita kasih break. Case 3 tuh hari kita copy aja deh ya. Case-nya case 4, case 5, case 6, satu lagi case 7, Rabu, Kamis, nah setelah itu kita bikin defaultnya hari, defaultnya kita bikin dokumen. Defaultnya kita bikin ya. Defaultnya kita bikin harinya kosong aja lah. Nah setelah itu di bawahnya
Sudah kayaknya. Kita coba tes dulu ya. Kalau salah nanti kita perbaiki. Oke, jadi ini jawabannya 1 sampai 7. 1 2 3 4 5 6 7. Nah, kita coba switch case. Oke, nah masukkan pilihan 1 sampai 7. Bisa lihat 1. Oh, pilihan salah, berarti ada yang salah. Jawaban hari Senin 0, hari Senin break hari Selasa kasih 1 hari. Oke, masih salah. Bentar. Berarti kita masukkannya masih kosong dia. var jawabannya guys. Untuk kita kasih ini. Coba tes. Oh iya. Harus dikasih nih, gini masuknya ke string dia. Jadi masuknya ke string harus dikasih tanda kutip 1 atau 2 ya. Nah, ini case-nya dia menjadi string. Oke, save. Nah, sekarang kita refresh, misalnya hari 3 adalah hari Rabu, bener kan? Kalau misalnya 7 Minggu, misalnya 1 Senin, misalnya 2 Selasa. Nah, seperti itu. Jadi untuk case nya ini memang harus harus kita jadikan string. Nah, bisa pakai kutip 1 atau tanda kutip 2, bisa juga, atau yang backtick. Nah, yang backtick jadi biasa kalau cuman satu huruf gini aja, satu karakter, pakai 1 aja kutipnya. Tapi kalau misalnya banyak tadi ada spasinya, bisa pakai kutip 2 gitu. Nah, jadi dia seperti ini. Dia jawabannya kita bikin sebagai variabel, terus kita bandingkan di sini di jawaban ada 1 sampai 7, defaultnya seperti ini. Nah, di sini ada keterangan break. Break ini apa? Break ini dia fungsinya untuk menghentikan sistem. Jadi dia kan membandingkan 1 demi 1 nih. Jadi kalau misalnya nggak kita kasih break, dia akan, walaupun dia udah benar, misalnya kita pilih 1 nih, 1 kan dia Senin. Nah, dia kalau misalnya udah ketemu nih, dia harusnya kan berhenti. Tapi kalau breaknya nggak ada, dia akan terus gitu, akan terus sampai ke bawah, dibandingkan terus sampai dia ketemu break. Jadi ketika dia sudah ketemu yang benar, dia akan break dari pengecekan ini gitu. Nah, tapi kenapa di defaultnya nggak perlu? Karena default ini dia di akhir. Jadi walaupun tanpa kita kasih break sekalipun, dia tetap akan berhenti gitu. Nah, itu perbedaannya. Jadi seperti itu untuk yang switch case-nya. Nah, sekarang kita lanjut lagi ke percabangan selanjutnya, yaitu ternary operator, percabangan if else yang sederhana. Itu statement yang berada pada blok if dan else hanya terdiri satu baris, maka statement dapat ditulis dengan lebih singkat dengan menggunakan ternary operator. Ternary operator menggunakan 2 simbol, yaitu tanda tanya dan titik 2. Sintaknya seperti ini, kondisinya ini bisa tanda tanya, ekspresi 1 dan ekspresi 2. Ini cuma bisa 2 aja ya, ekspresi 1 dan 2 aja. Misalnya let age 10, if age 18. Di console log kamu bisa punya KTP, else console log kamu punya apa, kamu belum cukup umur. Bentar, ini contoh if else nya.
Sedangkan untuk yang ini contoh ternarinya lebih simple karena dia cuma 2 pilihan aja gitu. Untuk apa namanya, contohnya bisa seperti dilihat di sini. Nah, ini apakah Anda mahasiswa? Jika true maka Anda mahasiswa, dia akan ke sini. Kalau misalnya false maka Anda bukan mahasiswa. Nah, contohnya kita langsung buat aja lah ya. Ternari. Oke, ternari. Ini kita copy aja. Kita ikutin dari sini ternari, misalnya di sini. Let age 10. Tuh kita modif dikit lah, kita pakai prom lah ya. Kita coba pakai prom let age. Standaran 6 aja, habis itu kita dokumen right. Mana tadi lebih besar dari 18. Itu kamu bisa apa isi itu satu lagi, kamu belum cukup umur. Nah, kita coba ya. Ternari. Ternari.html, umurnya misalnya 19. Kamu bisa punya KTP. Kalau misalnya 17, kamu belum cukup umur. Nah, seperti itu. Jadi penulisannya bisa langsung di sini. Age 18, age-nya berapa? Usianya bisa lebih besar dari 18, kamu bisa punya KTP, atau kamu belum cukup umur. Jadi seperti ini misalnya. Nih, kalau misal true dia ke sini, yang ke kiri. Kalau false dia yang di sebelah kanan dari titik 2. Nah, sini conditionnya apa? Kondisinya tadi kan age-nya berapa? Lebih besar dari 18. Apakah iya? Kalau iya dia akan langsung ke sini, statement true. Tapi kalau misalnya salah, false dia akan ke sebelah kanan dari yang ini, yang statement dari false-nya. Jadi untuk yang ternari ini memilih antara dua gitu. Oke. Jadi bisa dipahamin kan untuk yang perulangannya. Jadi perulangan ada beberapa, ada if else, ada if else if, habis itu ada nested if, ada juga switch case, dan ada juga ternary operator. Nah, itu untuk yang percabangan. Jadi silakan dipelajari lebih lanjut lagi. Nanti kalau misalnya ada yang bingung bisa kalian tanyakan ke abang atau ke kakaknya. Oke. Jadi materi kali ini abang cukupkan sampai di sini aja. Nanti kita ketemu lagi di materi selanjutnya. Terima kasih atas perhatian kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.